بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat kejayaan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah, maka kita akan dapati bahwasannya kejayaan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari peran para pemuda dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyiapkan generasi muda ini. Beliau mendidik sehingga generasi pemuda ini memiliki iman yang kuat, memiliki mental yang baja, sehingga ketika generasi tua para sahabat Nabi itu wafat, maka generasi muda yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka sudah siap untuk menggantikan generasi tua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau meninggalkan para pemuda-pemuda yang telah siap untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, kalau seandainya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berhasil mendidik generasi muda, tidak berhasil mendidik para pemuda, maka ketika generasi tua para sahabat ini wafat, maka tentu Islam tidak akan sampai kepada kita. Islam akan hancur, umat ini tidak akan ada estafet kepemimpinan. Kenapa? Karena pemudanya tidak siap untuk menerima pemimpin. Para pemudanya tidak siap untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi Nabi mendidik mereka sehingga mereka memiliki mental dan iman yang kuat, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika Nabi SAW beliau memulai awal dakwah, maka orang-orang yang pertama kali menerima dakwah beliau adalah 10 orang dan kebanyakan adalah para pemuda. Ketika kita melihat perang Badar, yang berhasil membunuh Abu Jahal adalah para pemuda, bukan orang-orang tuanya. Datang dua orang pemuda menerima Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar sedang berlangsung. Dua orang pemuda ini mengatakan, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, apa urusan kalian berdua dengan Abu Jahal? Pemuda ini mengatakan, aku mendengar bahwa Abu Jahal telah mencaci Nabi SAW. Maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan, itu namanya Abu Jahal. Dan saat itu Abu Jahal sedang dikelilingi oleh beberapa pasukan dari kafir Quraisy. Maka dua orang pemuda ini, bahkan dua orang anak kecil ini, kata Abdurrahman bin Auf, aku menyangka bahwa dua orang anak ini tidak akan hidup. Maka dua orang anak ini menyerbu, menemui Abu Jahal dan berperang untuk membunuh Abu Jahal. Ketika salah seorang dari dua orang anak ini berhadapan dengan Abu Jahal, maka salah seorang dari keduanya berhasil menebas kaki Abu Jahal sehingga membuat Abu Jahal terjatuh. Melihat hal itu, maka salah seorang anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal menebas tangan orang yang menebas kaki bapaknya. Namun tangan itu, ma'asyiral muslimin, tidak langsung patah, tapi tangan itu masih menempel. Maka tentu ketika seseorang berperang dengan tangan yang masih belum patah ini sangat mengganggu. Maka anak ini pun segera mematahkan tangannya dan dia mulai berperang sehingga kedua anak ini pun meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini ada dua orang pemuda, dia adalah Mu'ad bin Amr al-Jamuh dan Muawid bin Afra, dua orang pemuda. Dan ketika perang Badar usai, para sahabat sibuk mencari jasad Abu Jahal, maka ditemukan Abu Jahal dalam keadaan sakratul maut. Kemudian datanglah seorang pemuda, laki-laki pemuda, bertanya Abu Jahal, dan Abu Jahal mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kemenangan pada hari ini? Ya wahai pengembala kambing. Maka pemuda ini mengatakan,
lillahi wa rasulih. Pada hari ini kemenangan milik Allah dan Rasulnya. Maka pemuda ini memenggal kepala Abu Jahal dan membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, hada Fir'aun, hada Fir'aun hadil ummah. Inilah Fir'aun umat ini. Dan itulah dilakukan seorang pemuda. Kemudian pada perang Uhud, ketika pasukan kaum muslimin terkacir, maka Nabi SAW hanya bersama seorang pemuda, yaitu bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana lagi-lagi seorang pemuda. Ketika Nabi SAW mengutus seseorang menuju Yaman untuk berdakwah, maka Nabi SAW mengutus seorang pemuda yang bernama Mu'adz bin Yaman. Ketika Nabi SAW hendak mengepung Khaybar, maka Nabi SAW mengatakan, "Lautiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu, yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu." Besok aku akan memberi bendera perang ini kepada seorang pemuda, kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dirinya, dan dia seorang pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan di Madinah dahulu, ma'asyiral muslimin, terkenal ada 70 orang pemuda yang dia disebut dengan Al-Qurra. Karena saking berilmunya 70 orang ini, saking berilmunya tentang Al-Quran 70 orang ini, dan disebut dengan Al-Qurra. Pada siang hari mereka bekerja mencari kayu bakar, pada malam hari mereka bangun malam dan sholat malam, dan mereka adalah seorang pemuda. Maka 70 orang ini Nabi SAW utus menuju sebuah daerah yang bernama Bir Ma'unah. Kemudian 70 orang ini pun dibantai di situ karena pengkhianatan terhadap 3 kabilah. Lagi-lagi seorang pemuda. Dan apabila kita bicara tentang perang Mu'tah, maka Nabi SAW memberikan bendera kepada 3 jenderal, dan 3 jenderal ini seorang pemuda, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, dan Ibn Rawahah. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma abadar raya Zaid bin Harith faqatala tsumma qutila syahidan." Kemudian bendera dibawa oleh Zaid bin Harith, kemudian dia maju berperang dan dia pun terbunuh secara syahid. Tsumma abadar raya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian bendera dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib, faqatala tsumma qutila syahidan. Kemudian dia menyerbu musuh dan dia pun meninggal dalam keadaan syahid. Ja'far bin Abi Thalib seorang pemuda, ma'asyiral muslimin. Ketika dia membawa bendera, maka orang kafir menebas tangannya membawa bendera, tangan kanannya tertebas. Kemudian bendera itu diambil dengan tangan kirinya, maka tangan kirinya pun ditebas sehingga dia tidak memiliki tangan. Kemudian bendera itu dibawa dengan dagunya, kemudian dia pun dipanggil oleh orang kafir dan dia pun wafat. Dan dia seorang pemuda. Dan Nabi SAW ketika menceritakan hal itu, beliau bercucuran air mata dan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mengganti tangan Ja'far dengan kedua sayap di surga, yang dengannya Ja'far bisa terbang berkeliling mengelilingi surga. Dan dia seorang pemuda. Dan apabila kita melihat peristiwa Fathu Mekah, sebelum peristiwa Fathu Mekah datang 3 orang pemuda terbaik dari Mekah. Nabi SAW mengatakan, "Inna Makkah qad alqat alaina afladaka bidiha." Sesungguhnya Makkah telah melemparkan kepada kita, telah memberikan kepada kita putra-putra terbaiknya. Siapa 3 orang pemuda itu? Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Talha. Kalau kita bicara Makkah, maka Makkah itu intinya ada 3 pemuda ini. Khalid pemimpin perangnya Makkah, Utsman bin Talha pemegang kunci Ka'bahnya Makkah, Amr bin As ahli diplomasinya Makkah. Ketika Nabi SAW mendidik mereka dan kemudian Nabi SAW wafat, maka mereka semua ini menjadi pemimpin yang menggantikan Nabi SAW. Dan di tangan mereka ditaklukkan semua negeri-negeri. Kita bicara Khalid, Romawi dan Persia tunduk di hadapan Khalid. Kita bicara Amr bin As, Romawi dan Persia tunduk di hadapan Amr bin As. Mereka pemuda yang terbentuk imannya, yang terbentuk mentalnya. Namun pada hari ini, ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir mengetahui bahwasanya Islam ini akan bangkit karena pemudanya. Maka orang-orang kafir membuat makar-makar bagaimana caranya agar para pemuda kaum muslim ini jauh dari Islam. Maka orang-orang kafir membuat TikTok sehingga para pemudanya bermain TikTok, sibuk berjoget dengan TikTok. Orang kafir membuat Twitter sehingga ketika ada berkumandang sibuk main Twitter. Orang-orang kafir membuat game sehingga ada berkumandang para pemuda kaum muslimin di luar sana sibuk bermain Mobile Legends, sibuk bermain PUBG, sibuk, sehingga para pemuda kaum muslimin hari ini tidak memiliki iman yang baja, tidak memiliki mental baja, karena mereka sibuk dengan game,
Mereka sibuk dengan TikTok, mereka sibuk dengan Twitter. Cita-cita mereka apa? Cita-citamu jadi YouTuber. Tadi para sahabat dahulu, para pemuda dahulu, pemuda hebat yang cinta Allah dan Rasulnya. Apa cita-citamu? Aku ingin jadi seorang berilmu. Urwah bin Zubair, Allah kabulkan doanya. Apa cita-citamu? Aku ingin menaklukkan Persia dan Romawi. Dikabulkan doanya. Tapi pada hari ini, apa cita-citamu? Aku jadi YouTuber. Apa cita-citamu? Aku itu orang TikTok. Hilang imannya, mentalnya lemah, jiwanya jiwa Hello Kitty, nggak baca, karena sudah jauh dari agama. Maka masalah muslimin, ketika generasi tua ini wafat dalam keadaan generasi muda seperti ini, maka apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang? Oleh karena itu masalah muslimin, pemuda yang hebat bukan pemuda yang YouTuber, pemuda yang hebat bukan pemuda yang suka TikTokan, pemuda yang hebat bukan pemuda yang jago main Mobile Legends, pemuda yang hebat bukan pemuda yang suka PUBG, pemuda yang hebat adalah pemuda yang belajar agama. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Masalah muslimin, jika kita menjadi orang hebat, maka kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang hebat. Bukankah begitu? Jika di kelas kita ada anak ranking 1, kemudian kita ingin jadi ranking 1, maka kita harus mengikuti bagaimana caranya jadi ranking 1. Para pemuda ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dipuji oleh Rasulnya. Maka mereka pemuda-pemuda hebat. Jika kita ingin jadi pemuda hebat, bangsa yang hebat, maka kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang hebat. Tapi tidak, pemuda kita lebih mengidolakan orang-orang kafir, lebih mengidolakan band-band Korea, lebih mengidolakan brand-brandnya orang-orang kafir. Mereka nggak kenal siapa Saad, mereka nggak kenal siapa Saad, mereka nggak kenal siapa Khalid, mereka nggak kenal siapa pemuda-pemuda yang lain, mereka nggak kenal. Mereka kenalnya siapa? Lee Min Ho, band Korea. Mereka kenalnya siapa? Artis. Wallahi ma'asyiral muslimin, ketika generasi muda kita rusak, maka rusaklah bangsa ini. Ketika generasi muda kita rusak, maka rusaklah kaum muslimin seluruhnya. Oleh karena itu, orang-orang kafir tidak akan pernah ridho kalau Islam jaya. Maka orang-orang kafir membuat sesuatu yang dapat merusak orang-orang mudanya. Maka tugas kita ma'asyiral muslimin segera berbenah diri. Bagaimana caranya agar kaum muda ini bisa memiliki mental yang baja, bisa memiliki iman yang kuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa tugas kita sebagai orang tua? Tugas orang tua adalah mempersiapkan anaknya untuk menjadi generasi muda yang kuat. Ketika orang tuanya wafat, maka anak ini sudah menjadi pengganti bagi dirinya, siap untuk mengganti orang tuanya. Oleh karena itu orang tua perlu memperhatikan anak-anaknya, mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka sunnah, membacakan kepada mereka sirah-sirah sahabat, agar mereka tahu siapa Abu Bakar, siapa Umar. Imam Malik mengatakan, ajarilah anak-anakmu mencintai Abu Bakar dan Umar, karena mencintai para sahabat itu adalah bagian dari akidah kaum muslimin. Kaum pemuda sekarang mereka nggak kenal sahabat, karena mereka sibuk dengan hal yang lain. Mereka sibuk dengan artis Korea, mereka sibuk dengan orang-orang Barat, mereka sibuk dengan orang kafir. Kalau ditanya siapa artis ini, mereka kenal, tapi siapa Abu Bakar, mereka nggak kenal, karena mereka jauh dari Islam. Dan orang tua seperti ini akan ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan terhadap anakmu? Apakah anakmu kau ajarkan Islam? Apakah anakmu kau ajarkan mengenal para sahabat? Maka tugas orang tua adalah menyiapkan anaknya untuk menggantikan generasi tua ketika wafat. Sehingga ketika masjid ini generasi tua ini sudah wafat, maka masjidnya akan dulu generasi muda. Di Madinah dahulu, di zaman Nabi SAW, yang namanya Masjid Nabawi dipenuhi kepada generasi muda. Dipenuhi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ketika Nabi SAW hijrah, maka Ummu Sulaim membawa anaknya masih kecil dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadza ibni Unais. Ya Rasulullah, ini anakku namanya Unais. Dia aku jadikan kepadamu sebagai pelayan engkau ya Rasulullah. Maka Rasul mendidik dia, dan ketika dewasa
siapa namanya? Anas ibnu Malik, seorang pemuda yang luar biasa. Hadisnya ribuan. Namun pada hari ini pemuda sekarang hadisnya nol. Tapi kalau lagu, kalau nyanyian, mereka semua hafal. Wallahi para jamaah, ini adalah tugas berat bagi para orang tua. Adalah orang tua memperhatikan anak-anaknya. Jangan biarkan orang tua itu, dan biarkan seorang tua membiarkan anak-anaknya bermain TikTok, dan membiarkan orang tua jangan sampai membiarkan anaknya bermain Twitter. Suruh mereka mengaji, ajar mereka ke masjid. Wallahi para jamaah, di setiap jalan tidaklah kita menjumpai satu warung pun melainkan ada anak kecil bermain games. Bahkan ketika kita menjumpai satu warung, ada orang tua membiarkan anaknya bermain game. Ini akan merusak generasi muda ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada tugas apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemuda? Sebagai seorang pemuda, kita belajar, sibukkan dengan ilmu. Kita baca sejarah Nabi SAW. Kita baca sejarah para sahabat Nabi SAW agar kita jadi memiliki iman yang kuat, mental yang baca, bukan mental yang lemah, bukan iman yang lemah. Pacaran terus, ketika ditinggal pacarnya dia nangis, laki-laki nangis tinggal wanita. Akhirnya itu model apa ini? Para sahabat Nabi, mentalnya mental baca, imannya iman baca. Main mereka bukan mainan silet, main mereka bukan mainan pisau, mainan mereka adalah pedang. Kalau kita tidak mati ya kita akan menang. Itu motivasi mereka. Ataupun pemuda sekarang ditinggal pacarnya nangis. Seorang laki-laki ditinggal pacarnya nangis. Imannya iman keropok, melempem, disiram air, mengkerut. Diberi kesibukan rezeki, mengkerut. Tapi para sahabat ketika rezekinya sempit, dia mengatakan yang berizki adalah Allah. Pemuda hari ini rezekinya sempit, menciut imannya. Ini kurangnya pendidikan agama dalam pemuda kita. Dan ini kerusakan ini senantiasa berlangsung ma'asyiral muslimin. Jika para orang tua tidak menaruh perhatian dalam hal ini untuk para anak-anaknya, untuk pemuda-pemudanya, maka demi Allah kita akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat kelak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, tentang apa yang kita lakukan terhadap para pemuda kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma salli alal muslimin, Allahumma salli alal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana ij'alna min ahlil Qur'an wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimus shalah.